Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Kali ini kami ingin menyampaikan surat cinta dari kami, pesepeda harian alias pesepeda utilitarian, pelaku baik komuting, pegiat baik tuak. Surat cinta ini ditujukan ke semua pengguna jalan, baik pejalan kaki, pesepeda motor, pengendara mobil. Pesan pertama, kami menyadari bahwa kami bersama dengan pejalan kaki adalah kelompok paling rentan di jalanan. Sekaligus juga menyadari bahwa di depan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan aturan turunannya, memberikan perlindungan khusus kepada kami pesepeda dan pejalan kaki. Perlindungan dan fasilitas khusus dan hak istimewa yang mungkin tidak dinikmati oleh pengguna jalan lain, terutama pengendara sepeda motor dan mobil. Menurut Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas tersebut, pesepeda bebas dan sah untuk menggunakan fasilitas pejalan kaki, baik itu trotoar sebagai lintasan, zebra cross, JPO, balikan crossing, dan sebagainya. Jadi jika kami pesepeda naik trotoar atau ikut menggunakan zebra cross, menggunakan pelikan cross atau JPO, bahkan melakukan kontraflow, mohon rekan-rekan pengendara motor jangan ngiri dan tidak perlu ikut-ikutan. Pesan kedua, kami berusaha untuk tetap terlihat pengendara lain dengan menggunakan baju yang cerah, menggunakan reflektor, menyalakan lampu belakang dan lampu depan dengan mudah kedip. Jadi penggunaan lampu yang selalu menyala bukan menjadi maksud kami untuk membuat pengendara lain merasa silau, tetapi itu adalah upaya kami untuk lebih terlihat dan terprediksi oleh pengendara lain. Pesan ketiga, mohon dimaklumi bahwa kami pesepeda membenci perlambatan. Mohon dipahami dan dimaklumi bahwa sumber tenaga dari alat transportasi kami, yaitu sepeda, adalah pada kekuatan kayuhan kaki. Dengan demikian, bagi kami sesuai kaidah gerak dan energi dalam fisika, sangat penting untuk menjaga momentum, dan karenanya penting pula bagi kami untuk menjaga kecepatan awal. Perlambatan akan menyusahkan kayuhan berikutnya. Jadi mohon dimaklumi jika di persimpangan kami sesekali memberi tanda kepada pejalan kaki atau pengendara lain untuk membolehkan kami tidak melambat atau bahkan tidak berhenti. Pesan keempat yang ingin kami sampaikan, kami cenderung lamban. Sesuai dengan kaidah fisika yang tadi kami sebutkan, dari kondisi diam alias kecepatan awal sama dengan 0, kami akan mengalami kesulitan untuk melakukan akselerasi. Jadi mohon dipahami jika kami akan jauh lebih lamban di titik start lampu merah misalnya, atau saat kami harus bermanuver berpindah jalur. Pesan kelima, kami hanya perlu sedikit space untuk terus melaju. Ukuran kami cukup kecil, handlebar kami tidak lebih dari 50 cm secara total. Kebanyakan dari kami menggunakan ukuran handlebar 42 cm. Kesediaan sepeda motor atau mobil untuk memberi ruang lebih meskipun sekedar 3-5 cm sangat berarti. Itulah mengapa kami menyalakan lampu depan dengan mudah kedip, supaya keberadaan kami tetap terlihat dari kaca spion pengendara motor atau mobil yang ada di depan, dengan harapan mereka bersedia untuk memberikan kami celah sedikit supaya kami tetap bisa melaju di tengah kemacetan. Pesan keenam, kami menyukai adrenalin rush.
Bersepeda lebih dari 30 menit akan membuat hormon bahagia di tubuh kami berlimpah ruah secara alamiah, yaitu hormon endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Jadi kami adalah pengguna jalan raya yang sedang melaju dalam rasa bahagia, sedang bergembira. Kadangkala kegembiraan itu memancing kami melakukan hal yang berlebihan, misalnya menantang bahaya. Sesekali mungkin kami akan melakukan manuver yang nampak berbahaya, misalnya berkendara terlalu mepet dengan mobil atau motor, berada di sekitar garis marka sebelah kanan atau sisi tengah, melindas area gravel di jalan raya tanpa berusaha melambat, dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, mohon dimaklumi, sebab kami sedang bergembira, sebab hormon bahagia di tubuh kami sedang berlimpah ruah. Pesan ketujuh, kami ingin sampaikan bahwa sebagian dari kami mempunyai sedikit jiwa seorang aktivis. Dengan kesadaran tentang hak-hak pesepeda dan pejalan kaki di jalan raya, fisik kami yang cenderung lebih bugar, nyali kami yang terbentuk oleh kemacetan, sesekali kami akan bertingkah layaknya social justice warrior di jalanan. Jadi harap dimengerti jika sesekali kami akan cenderung cerewet di sosial media atau langsung bertindak di jalanan, misalnya dengan menghalangi motor yang naik trotoar atau menegur mobil dan motor yang kurang disiplin pada garis marka, atau motor dan mobil yang parkir secara sembarangan. Pesan ke-8, dalam bersepeda kami cenderung sesuka hati, semaunya sendiri, dan sedikit mengabaikan etiket. Kami bisa dibilang adalah pesepeda bergenre utilitarian, yaitu orang-orang yang menggunakan sepeda pertama-tama sebagai alat transportasi, sekaligus alat untuk bersenang-senang menikmati perjalanan, sekaligus juga alat untuk olahraga, kardio, dan low impact. Karenanya kami tidak terlalu risau dengan tipe sepeda yang kami pakai. Apakah sepeda fiksi, sepeda single speed, sepeda road bike, sepeda gravel, sepeda gunung, sepeda hybrid, sepeda lipat, atau sepeda apapun. Kami juga tidak peduli material frame apa yang kami gunakan, apakah dari besi, aluminium alloy, atau karbon. Baju atau jersey yang kami pakai, apakah likra atau kaos oblong atau bahkan kemeja. Pedal yang dipakai, apakah flat pedal atau clipless pedal. Sepatu yang dipakai, apakah sepatu khusus sepeda dengan klit, sepatu kets, atau bahkan sandal. Bagi kami, sepeda terbaik, jersey terbaik, frame terbaik, parts terbaik adalah yang saat ini kami miliki. Yang ke-9, alih-alih jarak tempuh, elevation gain, atau average speed, kami cenderung lebih suka memamerkan konsistensi dan carbon saving sebagai alat flexing. Dengan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi alias menjalani bike commuting, kami akan cenderung menggunakan jumlah carbon saving, yaitu CO2 atau CO2 dalam kilogram, sebagai alat flexing. Mengapa carbon saving signifikan sebagai alat flexing? Nanti kita akan bahas kapan-kapan jika ada kesempatan.